Salam sejahtera bagi siswa-siswi SKK Padang, terkhususnya siswa SKK Padang kelas 10. Saat ini kita akan mempelajari topik penerapan trigonometri. Apa aja sih kegunaan trigonometri itu? Ngapain sih kita belajar trigonometri? Apa sih fungsi dan kegunaannya? Pada saat ini kita akan mempelajari itu. Apa aja penerapannya? Mari kita saksikan video berikut. Oke. Sebelum kita mempelajari penerapan trigonometri, kita baca dulu. Kita ulas sedikit kembali materi mengenai trigonometri. Apa sih artinya? Arti sin, kostan, kosekan, sekan, dan kotangen. Kita perhatikan segitiga siku-siku berikut. Di mana itu ada sudut alfa. Perhatikan ya, lingkaran titik-titik itu. Di sini disebut sisi miring segitiga siku-siku, dan di sini disebut sisi samping segitiga siku-siku, dan ini sisi depan ya. Nah, pengertian sinus alfa itu artinya itu bagian depan sudut alfa dibagi bagian miring sudut alfa. Cos alfa artinya bagian samping yang ini dibagi bagian miring panjang sisi miring, dan tan alfa itu panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping. Oke. Kalau kosekan, kotangin apa? Ya, tinggal dibalik saja pengertian sin alfa ini. Sisi miring per sisi depan. Untuk sekan, sisi miring per sisi samping. Dan untuk kotangin, itu sisi samping per sisi depan. Ya, tinggal dibalik-balik saja ya. Nah, sin dan kosekan itu lihat. Depannya jadi, kalau di sin kan depannya di atas. Kalau di kosekan depannya di bawah. Itu aja. Oke. Untuk nilai trigonometri pada sudut istimewa, di mana aja sudut istimewa itu? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk nilai-nilainya, nah, tolong dihafal tabelnya, karena ini akan selalu keluar. Sinusnya itu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kosinusnya dari 1 hingga 0 ya, jadi turun ya. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Untuk tangen itu 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3, dan tak tertinggal. Oke. Ya, untuk kesekan, sekan, tangen, dan kotangen bisa kalian baca sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, apa sih kegunaan trigonometri itu? Bagaimana sih penerapannya? Yang pertama adalah di bidang arsitektur. Ya. Yang kedua di bidang geografi. Pertama di bidang arsitektur, misalnya mengukur ketinggian gedung. Tidak mungkin dong mengukur ketinggian gedung pakai meteran. Apalagi di bidang geografi, mengukur ketinggian gunung. Gunung, ada meteran yang setinggi gunung, kan tidak mungkin kita mengukur gunung dengan menggunakan meteran panjang ya. Kemudian di bidang navigasi, menentukan posisi dan letak kapal. Di mana sih kapal itu? Atau misalnya di GPS. Di mana lokasi kita saat ini? Itu juga menggunakan trigonometri. Dan yang keempat itu bidang astronomi. Berapa jarak bintang Centaur dari bumi? Nah, tidak mungkin dong kita ke bintang Centaur dulu. Berapa jarak bintang Rigel terhadap bumi? Tidak mungkin dong kita ke bintang Rigelnya dulu untuk mengukur jaraknya. Jadi kita pakai trigonometri. Oke, pertama bidang arsitektur. Seorang arsitek ingin membuat perosotan sederhana yang tingginya 6 meter.
Jika sudut yang dibentuk antara perosotan dengan lantai adalah 45 derajat, tentukan panjang perosotan tersebut. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat ya. Oke, kita tentukan diketahui. Kita gambar dulu sketsa perosotannya. Oke, perosotan yang tingginya 6 meter dan sudut yang dibentuk itu 45 derajat ya, antara perosotan dengan lantai. Berarti yang diketahui ini sisi depan. Tuh 6 meter. Dan sudut alfanya 45 derajat. Kemudian yang ditanya itu sisi miring ya. Tinggi, panjang perosotan, maksud saya panjang perosotan atau sisi miring ya, itu yang ditanya. Oke, kemudian jawab. Oke, yang diketahui sisi depan, yang ditanya itu sisi miring. Depan per miring, depan per miring, itu apa kira-kira? Depan per miring itu adalah, ya benar, itu adalah sin alfa. Itu depan per miring. Depan per miring itu sin alfa. Alfanya 45 derajat. Sin 45 derajat sama dengan depannya 6 meter. Miringnya itu kita misalkan X ya. Ini yang ditanya ya. Oke, sehingga sin 45 itu setengah akar 2 sama dengan 6 per X. Sehingga X sama dengan 6 per setengah akar 2. Atau hasilnya 12 per akar 2. Kita kali bentuk sekawannya menjadi 12 akar 2 per 2 atau 6 akar 2 meter. Jadi apa kesimpulannya? Panjang perosotan enam akar 2 meter. Oke, jadi itulah kegunaan trigonometri di bidang arsitektur. Kita lihat satu soal lagi di bidang arsitektur ya. Andi melihat gedung Burj Khalifa dari jarak 476 meter. Jika tinggi Andi adalah 1,6 meter dan sudut yang dibentuk oleh mata Andi dan puncak gedung adalah 60 derajat, tentukan tinggi gedung Burj Khalifa tersebut. Oke, jadi apa yang diketahui? Kita gambar dulu gedung Burj Khalifa-nya. Dan kita gambar si Andi-nya. Oke. Ini gedung Burj Khalifa-nya sampai sini ya. Oke. Ini kira-kira 1,6 meter ya. Ini X. Dan sudutnya 60 derajat. Jarak Andi ke gedung itu 476 meter. Jadi apa yang diketahui?
alfanya 60 derajat. Sisi samping itu 476 meter. Dan ditanya tinggi Burj Khalifa. Jawab. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat apa yang kita tahu itu samping, apa yang ditanya itu depan. Jadi depan per samping yang kita pakai. Apa itu depan per samping? Depan per samping itu nilai dari tan alfa. Tan alfa sama dengan depan per samping. Depannya itu kita misalkan X ya, seperti yang digambar. Dan sampingnya itu 476 meter. Itu alfanya itu 60 ya. Tan 60 derajat itu akar 3. X tetap X per 476 meter. Sehingga kita dapat X-nya sama dengan 476 dikali akar 3 meter. Atau kita ubah ke pecahan desimal, itu 824,46 meter. Kita bulatkan ya. Apakah itu? Tentu tidak ya, tidak sampai di situ. Tinggi gedung ya sama dengan X ditambah tinggi badan si Andi. Berapa tinggi badannya? 1,6 meter ya. Ini 1,6 meter. 824,46 meter ditambah 1,6 meter. Itu hasilnya adalah 826,06 meter. Oke, jadi apa kesimpulannya? Tinggi gedung Burj Khalifa (826,06 meter). Oke. Seperti itu ya. Oke. Jadi itulah penerapan trigonometri di bidang arsitektur. Sekarang bagaimana kalau di bidang geografi? Bagaimana ngukur-ngukur gunung itu, Pak? Nah, mari kita bahas. Heskey melihat Gunung Merapi dari jarak 5 km. Jika tinggi Heskey adalah 1,6 meter, kita anggap Heskey dan Andi punya tinggi yang sama ya. Dan sudut yang dibentuk oleh mata Heskey dan puncak gunung adalah 30 derajat, tentukan tinggi Gunung Merapi tersebut. Jadi kita akan mengukur tinggi Gunung Merapi. Oke. Apa yang diketahui? Belum. Oke. Ini gunung. Ini gunung ya. Ini si Heskey. Ini tinggi Heskey itu 1,6 meter. Nah, tinggi gunung ini kita tanya X ya. Jarak Andi dan si gunung itu diperkirakan 5 km atau 5.000 meter.
Kemudian sudut yang dibentuk itu 30 derajat. Oke, jadi yang diketahui apa? Sisi samping 5.000 meter. Alfa itu 30 derajat. Yang ditanya tinggi gunung. Jawab. Tinggi gunung itu X ya, sisi depan. Jarak gunung ke Andi itu sisi miring. Itu depan per miring itu pakai tan ya, tan alfa. Tan alfa sama dengan depan per miring. Tan 30 derajat sama dengan sisi depannya X, sisi miringnya 5.000 meter. Tan 30 itu 1/3 akar 3 ya. Sama dengan X per 5.000. Sehingga X sama dengan 5.000 dibagi 5.000 dikali 1/3 akar 3. Atau kira-kira 5.000 dikali 1/3 akar 3 2.886,7 meter ya, 75 meter. Apakah sampai sini? Tentu tidak ya. Tinggi gunung itu sama aja dengan X ditambah 1,6 meter. 2.886,75 tambah 1,6 meter. Itu hasilnya 7 tambah 6 13, 7 8 ya, 288 8,35 meter. Jadi kesimpulannya apa? Tinggi gunung dua delapan delapan 35 meter. Oke, itulah penerapan geometri di bidang trigonometri di bidang geografi. Sekarang kita ke bidang navigasi. Perhatikan contoh soalnya. Seorang penjaga pelabuhan melihat sebuah kapal dari atas mercusuar yang tingginya 20 meter. Jika sudut yang dibentuk oleh mata seorang penjaga dengan kapal adalah 60 derajat, tentukan jarak antar kapal dan mercusuar. Oke. Kita buat diketahuinya. Apa yang diketahui, kita buat gambarnya. Kira-kira inilah si mercusuar itu ya.
Oke. Misi kapal. Oke. Ini kita tidak tahu, kita misalkan X. Dan tinggi mercusuar itu 20 meter. Ini alfanya ya. Alfanya 60 derajat. Ini sisi, tidak sisi depan ya, itu sisi samping. Oke, yang ditanya itu sisi jarak kapal ya. Coba kita lihat samping per depan per samping. Itu apa? Depan per samping. Depan per samping itu tan ya. Tan alfa sama dengan depan per samping. Oke. Tan alfanya berapa? 60 derajat. Depannya X, sampingnya 20 meter. Tan 60 derajat itu akar 3 ya. Sama dengan X per 20. Sehingga X sama dengan 20 kali akar 3 ya. X-nya sama dengan 20 dikali akar 3. Sekitaran 34,64 meter. Oke. Kesimpulannya, jarak kapal dengan mercusuar itu 34,64 meter. Oke, mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada topik kita pada pagi hari ini. Oke, sampai sekianlah topik kita pada hari saat ini. Dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau kalian bisa sampaikan juga di Google Class. Oke, sampai di sini topik penerapan trigonometri. Dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di dalam Google Class. Saya Mario Jordan Siregar selaku guru matematika SKKK Padang. Undur diri, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye. Kalam kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan negara, harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan negara, harap baktimu dan pengabdianmu.
Yesus ingat jasa gurumu dan orang tuamu.